Objek Hukum. Beranggotakan saya Diva Zahira, Saya Natasha, Saya Asmaul Laili, saya Tasya Wulandari, saya Bamisatu Fitri, dan saya Nuzul Fatihah. dan satu anggota lagi Muhammad Abdal karena ada kendala pada hari ini. Dan kami harap teman-teman semuanya menyaksikan video kami hari ini. Terima kasih. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, baik dalam manusia dan juga badan hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu badan hukum. Objek hukum dapat dikatakan sebagai benda, yang dimana nantinya akan berpotensi sebagai sumber masalah hukum antar subjek hukum. Para ahli hukum telah mendefinisikan mengenai suatu objek hukum. Namun, dari beberapa pendapat para ahli tersebut terdapat benang merah yang sama. Yang pertama, menurut Espamihi Simatupang, yang mendefinisikan bahwa objek hukum ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadikan objek yang berhubungan dengan hukum yang disebut juga dengan zat atau benda. Betul Maria, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok bagi hubungan hukum karena dapat dikuasai oleh subjek. Juga subjektif. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, berguna bagi subjek hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Menurut studi Metro objek hukum merupakan segala sesuatu yang penting bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum. Objek hukum dapat dikualifikasi menjadi dua. Yang pertama ada benda berwujud, yang kedua ada benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya. Yang kedua adalah benda tidak berwujud, yang merupakan hak-hak yang tidak memiliki wujud seperti hak paten, hak cipta, dan juga hak merek. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan erat dengan fungsi hukum secara keseluruhan. Nah, ada beberapa tujuan utama dari objek hukum. Jamin kepastian hukum. Objek hukum membantu menciptakan kepastian dalam hubungan antara objek hukum sehingga setiap pihak tahu hak dan kewajibannya. mencapai keadilan. Hukum bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat, di mana objek hukum menjadi alat untuk menegakkan hak-hak individu dan kelompok. Mengatur hubungan sosial. Objek hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antara individu dan badan hukum, sehingga dapat mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Menjaga ketertiban dan keteraturan. Dengan adanya objek hukum, diharapkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan membuat hubungan yang sosial yang harmonis. Secara keseluruhan, objek hukum di Indonesia merupakan aspek penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan efektif, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari objek hukum? Yang pertama ada sebidang tanah yang menjadi sengketa kepemilikan. Lalu ada bangunan yang menjadi tempat untuk diperjualbelikan. Lalu ada kendaraan, mobil atau motor yang menjadi objek perjanjian untuk dijual atau disewa. Nah, lalu ada hak paten, hak cipta, dan juga hak merek, dan banyak lagi contoh lainnya. Mengenai penjelasan tersebut, kami telah melibatkan kasus yang mengenai sengketa waris pada keluarga konglomerat Eka Cipta Wijaja, yang dimana anak lahir di luar pernikahan secara resmi yaitu Fred Wijaja telah menggugat terkait pembagian warisan yang dianggapnya tidak adil. Freddy hanya menerima sebagian kecil atau warisan dari ahli waris lainnya, sehingga memicu persoalan tentang keabsahan distribusi warisan. Sengketa ini mempertanyakan keabsahan yang dibuat pada tahun 2008 karena kurang rincinya pembagian aset dan yang berdampak pada kepastian hukum. Objek hukum yang dipersoalkan pada studi kasus yaitu harta warisan, surat wasiat, serta status hukum anak di luar nikah. Di sebuah rumah sederhana, di tengah kerinduan dan kesedihan, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Siapa yang akan berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua? Ketika cinta dan konflik dipertemukan,
hak warisan menjadi sorotan utama. Dalam tradisi hukum Indonesia, objek hukum yang berkaitan dengan warisan tidak hanya melibatkan harta benda, tetapi juga melibatkan darah dan juga pengakuan. Saya berhak mendapatkan bagian warisan dari ayah saya. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan hak kepada anak luar kawin untuk mewarisi jika ada pengakuan dari ayahnya. Tapi bagaimana jika pengakuan ini tidak cukup? Apakah kita harus mengabaikan surat wasiat yang jelas dan sah? Kita harus ingat, harta itu bukan hanya tentang uang saja. Ini tentang hubungan kita sebagai keluarga. Kita harus cari solusi dan keadilan yang baik untuk memecahkan masalah ini. Ketika hukum dan emosi bertabrakan, keputusanlah yang akan menentukan masa depan keluarga ini. Siapakah yang akan mendapatkan haknya? Dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam hukum yang kompleks ini? Tentang analisis hukum, pembuktian. Proses pembuktian dalam sengketa ini melibatkan pengajuan bukti-bukti terkait status hubungan keluarga dan kepemilikan aset. Freddy Widijaya mengandalkan bukti historis yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi MK pada nomor 46/PUU 8/2010. Ia mengakui hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologis mereka, terutama dalam hal warisan. Selanjutnya, implikasi putusan MK nomor 46 Peraturan Undang-Undang ke-8 2010. Putusan MK ini memberikan dasar hukum bagi Freddy untuk menuntut hak warisan dari ayahnya, meskipun ia lahir di luar pernikahan yang resmi. Namun, penerapan putusan ini di pengadilan tetap bergantung pada interpretasi hakim. Keabsahan surat wasiat. Kurangnya rincian dalam surat wasiat mendapat menjadi dasar hukum bagi Freddy untuk mempertanyakan keabsahannya. Ketidakjelasan ini dapat menjadi celah untuk menimbulkan perselisihan. Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa waris pada keluarga konglomerat Eka Cipta Wijaja ini telah menyoroti kompleksitas penerapan hukum yang ada di Indonesia, terutama terkait pada pengakuan anak luar nikah dan pembagian aset. Kasus ini telah menunjukkan pentingnya penyusunan surat wasiat yang transparan dan adil, serta perlindungan hukum yang setara bagi ahli waris. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam adegan tersebut. Yang pertama, musyawarah mufakat. Keluarga harus mengutamakan musyawarah. Untuk mencapai mufakat dalam musyawarah, setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Tujuannya adalah mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kedua, mediasi keluarga. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, mediasi keluarga dapat menjadi solusi alternatif. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti anggota keluarga yang dihormati dan mediator profesional untuk membantu memfasilitasi dialog dan mencari titik temu. Pengakuan hak anak di luar nikah. Hak Freddy sebagai anak di luar nikah harus diakui pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 Peraturan Undang-Undang ke-8 tahun 2010. Selanjutnya, pertimbangan nilai keadilan dan kerelaan. Selain aspek hukum formal, nilai-nilai keadilan dan kerelaan antara anggota keluarga harus dipertimbangkan. Pembagian warisan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga dengan rasa keadilan dan kesepahaman bersama. Yang keenam, bantuan hukum dan konsultasi ahli. Jika semua upaya internal gagal, keluarga dapat mencari bantuan hukum dari pengacara atau konsultasi ahli waris mereka. Dapat memberikan nasihat hukum yang tepat dan membantu keluarga menavigasi proses hukum yang kompleks. Yang ketujuh, penyelesaian di pengadilan. Sebagai upaya terakhir, jika cara di atas tidak berhasil mencapai kesepakatan, penyelesaian pembagian sengketa akan diselesaikan di pengadilan, yang dimana pengadilan akan menyelesaikan pembagian waris berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan yang berlaku. Oke, teman-teman semuanya, kesimpulan mengenai objek hukum dan hukum waris dapat dirangkum sebagai berikut.
Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok dalam suatu hubungan hukum. Memberikan hak dan kewajiban kepada subjek hukum, manusia, atau badan hukum. Objek hukum bisa berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Apa itu hukum waris? Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas peninggalan harta pewaris atau orang yang meninggal dunia terhadap pihak ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan. Hukum waris juga mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana cara pembagian warisan dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa waris. Terdapat unsur-unsur utama dalam hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Selanjutnya, sistem hukum waris di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 hukum waris yang berlaku. Yang pertama, hukum waris perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, hukum waris Islam. Dan yang ketiga, hukum waris adat. Hukum waris Islam umumnya digunakan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Ada juga objek hukum waris. Objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris ke ahli waris. Ini mencakup benda berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Pentingnya memahami hukum waris. Pemahaman yang baik mengenai hukum waris penting untuk menghindari sengketa dan memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi sengketa, musyawarah, mediasi, dan bantuan hukum dapat menjadi solusi sebelum menempuh jalur pengadilan. Simpan Oke, itu sudah. Meskipun saya anak di luar lahir. Halo guys, ini para orang gila. Oke.